Man-teman, yuk langsung kita goreng sreng alur cerita mengenai insting sniper menjatuhkan sniper amunisi melengkung. Saran kami, gunakan handset, headphone agar suara terdengar jelas. Oke bray, yuk castus meregetek. Bioskop tanpa nama segera dimulai. Judul film ini, Sniper Ultimate Kill. Setelah upacara pemakaman militer seorang legenda penembak jitu bernama Worthington, Brandon nampak tidak percaya dengan bunuh dirinya Worthington. Lalu Miller berkata, pekerjaan kita sulit. Kamu tidak boleh emosi dalam pekerjaan ini. Kita menarik pelatuk karena perintah. Kata Brandon, disinilah aku menolak perintah selanjutnya. Miller mencoba memberikan pengertian agar Brandon menyetujui permintaannya. Kata Miller, hari-hari di belakang kita menentukan hari depan. Sersan kepala Brandon, kami membutuhkan kamu di sana. Di mana tugasnya? Lalu kata Miller, Bogota, Kolombia. Sesampai di kantor nasional polis Bogota, saya Santiago, seorang spotter, Kapten Hector Garza. Ini adalah Kolonel Sander, sersan penembak kepala. Meeting segera dimulai, kata Kapten Garza. Sasaran operasional mereka adalah Jesus Morales, kata Kolonel Sander, seorang bos kartel Kolombia, menguasai narkoboy, barang terlarang, mengendalikan tambang minyak dan perdagangan manusia. Jesus Morales menghilang sejak 10 tahun yang lalu. 3 bulan yang lalu, dia tiba-tiba muncul dengan menghabisi lawan politiknya. Kata Walsh, yang terakhir ini dia menyewa penembak jitu untuk menghabisi Diego Paulo. Ketika itu Diego Paulo berada di kamar mandi bersama wanita. Tiba-tiba peluru menghabisinya melalui kaca tanpa mengenai tirai, dan pelurunya tidak menembus dinding. Lalu kata Brandon, 50 kaliber jarak jauh, pantas tidak menembus dinding. Mereka merencanakan 2 hari ke depan untuk menghabisi Jesus Morales. Tiba-tiba datang wanita yang cukup tegas, sedikit judes. Dia protes karena dituduh terlambat. Operasi kita dimajukan 1 hari untuk menangkap Morales. Estrada menyuruh Brandon mengikutinya. Dalam perjalanannya, Estrada agak menyepelekan dengan skill sersan kepala. Mungkin dikarenakan sersan Brandon baru pertama ditugaskan di Amerika Selatan. Keesokan harinya, mereka berada di markas Jesus Morales. Markas tersebut berada di dalam hutan yang lebat. Tim ini dibagi menjadi 3. Tim Alpha dipimpin Estrada, Brandon sebagai sniper, dan Kolonel Sander pemantau dari kantor. Nampak Brandon beserta Santiago mencari posisi yang terenak dalam menembak. Sedangkan rombongan Estrada beserta Kapten Garza mulai mendekati markas sasaran. Setelah menemukan tempat yang tepat, Brandon menyiapkan peralatannya. Santiago melaporkan keadaan markas Morales. Dalam kantor, Kolonel Sander mengawasi melalui gambar satelit. Tiba-tiba datang Samson mendekati Kolonel. Samson terlibat dengan misi ini. Nampak ada sesuatu yang disimpan Samson. Gelagat ini terbaca oleh Kolonel Sander. Adegan kembali memperlihatkan Estrada memimpin pasukannya. Dengan kewaspadaannya, mereka berjalan mendekati markas tersebut. Brandon dengan moncong senapannya bersiap dengan mata yang selalu terjaga. Santiago mengukur jarak markas dan kecepatan angin sehingga Brandon bisa memperhitungkan dengan jitu. Aku sudah siap, kata Brandon. Semakin mendekati sasaran, Estrada terlihat mulai dak-dik-duk. Kata Estrada, semua aman? Jawab Brandon, dari sini terlihat tidak ada apa-apa. Baiklah, kami bergerak, kata Estrada. Semua nampak tegang. Beberapa tim masuk ke dalam rumah, kemudian dar! Semua terpental.
Terlihat Kapten Garza sempoyongan. Sniper musuh mengincarnya. Kemudian biar Kapten Garza tertembak sniper. Melihat ini, Estrada mendekati Kapten Garza. Sniper musuh membidik dengan amunisi melingkar dan das! Sniper Brandon mencari penembak jitu musuh. Brandon mengincar sniper musuh dan biar! Tapi amunisinya tidak mengenai sasaran. Scene berikutnya di kantor National Police. Mereka mengevaluasi kegagalan penyerangan Morales. Ada beberapa kecurigaan kalau Morales mempunyai mata-mata di dalam kepolisian nasional. Dalam meeting, John Samson ngotot agar operasi tidak dilanjutkan, tapi Estrada tetap melanjutkannya. Keputusan meeting bahwa operasi dilanjutkan dengan waktu 48 jam. Malam harinya, El Diablo, si penembak jitu suruhan Morales, sedang menembak asmara bersama pacarnya. Maaf teman-teman, hanya editor yang bisa menonton gejolak El Diablo. Oke, lanjut. Di saat hampir banjir, mendadak El Diablo mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa Estrada bersama penembak jitu dari Amerika berada di rumah persembunyian DIA. Malam harinya di dalam ruangan, dalam pikirannya pasti ada pengkhianat dalam kasus ini. Tidak lama kemudian datang Estrada, lalu mereka membahas kejadian penembakan jitu tersebut. Tapi Estrada kurang tertarik. Dia hanya tertarik bagaimana cara membinasakan Morales. Kata Brandon, kalau hanya fokus pada Morales itu pikiran sempit yang membuat banyak orang tewas. Mak jelek. Estrada serasa kena tembakan. Lalu Estrada keluar ruangan. Dengan kejadian tadi, Estrada nampak serba salah. Dia gelisah dan muncul dalam pikirannya ledakan bom. Tidak disangka Brandon malam itu juga berkomunikasi dengan Santiago mengenai keadaan di luar yang mencurigakan. Di dalam bar, Estrada memberikan bogem mentah pada orang yang menuelnya. Estrada membawa sebotol minuman lalu menemui Pastor Carlos untuk curhat mengenai Morales. Pastor Carlos menasihati, lebih baik kamu meninggalkan kasus ini. Aku lebih paham keadaan di sini dan tahu soal Morales. Tapi Estrada tetap memaksa. El Diablo. Begitulah mereka menyebut penembak jitu itu. Dia berbahaya, tapi bisa membawamu ke Morales. Pastor Carlos berkata, nanti aku menghubungimu. Jangan percaya pada siapapun. Dengan kesigapannya, Brandon langsung memasang senapan mencari sasarannya. Dengan teropongnya, dia melihat titik laser. Di seberang, El Diablo bersiap dengan senapannya. Beradulah dua sniper yang siap membidik. Brandon membidiknya, kemudian biar! El Diablo membalas dan das! Melesatlah amunisi melengkungnya mencari sasarannya. Pagi harinya di lokasi penembakan, Brandon mencongkel amunisi dari senapan El Diablo. Kolonel Sander memuji strategi sesan Brandon. Di kantor Nasional Polis Bogota, mereka meneliti amunisi tersebut. Dari monitor jarak jauh, Miller menganalisa amunisi El Diablo. Amunisi yang stabil dengan sayap dan putaran. Perpaduan senapan dengan amunisi yang mempunyai optik sehingga bisa mengejar titik sasaran. Brandon menceritakan kalau amunisi tersebut mungkin dari anak buah Morales. Samson dengan agak licik bilang, kalian pindah tempat persembunyian di CIA selatan kota. Morales dapat kunjungan Diablo hendak meminta uang karena telah membunuh Sersan Brandon. Morales tidak mau memberikan uang jasa ke Diablo. Kata Morales, kamu belum membunuh penembak jitu itu, jadi uangmu masih diberangkas. Aku tidak butuh kamu. Pergi dari sini, kamu tidak mutu Diablo. Dari dalam mobil, Estrada mendapat telepon dari Pastor Carlos. Pastor Carlos bilang Diablo punya pacar bernama Maria Ramos. Setelah itu Estrada menutup handphone, lalu mendapat SMS dan mendadak mobil mereka ditabrak. Buah! Mobil terguling, lalu terdengar tembakan dan mereka saling menembak. Dengan senapannya, Brandon berhasil melumpuhkan anak buah Morales. Tanpa diketahui, Estrada meninggalkan sesan Brandon.
Setelah baku hantam, Brandon ke dalam mobil melihat handphone Estrada. Estrada berjalan sendirian mencari alamat Maria Ramos. Di antara gang rumah, Estrada diikuti oleh anak buah Morales. Estrada mengutuk pintu. Tok 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 tok. Lalu dibuka Maria Ramos. Estrada mengaku kalau polisi, lalu didorong oleh Maria Ramos hingga terjatuh. Kemudian anak Morales membogem dengan enaknya, bak buk bak buk, hingga Estrada terpojok. Dengan gampangnya Estrada dapat dilumpuhkan. Tidak lama kemudian, Estrada memberikan tendangan, buk. Brandon ngejar anak buah yang kabur. Tidak disangka Mario Ramos menodongkan senapan dan mengancam Estrada. Lalu di belakang ada Sersan Brandon dan mengambil kalung liontin yang di dalamnya ada foto berduaan dengan El Diablo. Hari berlangsung dan beredar berita kematian oleh penembak jitu. Penembakan ini dilakukan oleh El Diablo dan Brandon yang mulai mengincar anak buah Morales. Keadaan ini membuat Morales panas dingin, lalu mendatangi El Diablo menghasut kalau Brandon, sang penembak jitu itu, punya nilai tinggi. El Diablo awalnya menolak, tapi melihat uang yang gede, akhirnya mau membantu Morales buat melenyapkan Brandon. El Diablo mengeluarkan uang agar anak buahnya membantu membinasakan Brandon. Kata anak buahnya, "Bos, kabar di jalanan mereka dibantu oleh Pastor Carlos." Dengan informasi ini, El Diablo memancing agar Brandon dan Estrada menampakkan hidungnya. El Diablo menggunakan Pastor Carlos sebagai umpan. Benar saja, akhirnya Brandon dan Estrada mencari Pastor Carlos dan menemukan di taman. Pastor Carlos tergantung dengan tali pada pohon. Brandon mencari tempat sasaran pada terompongnya. Begitu juga dengan El Diablo. Mereka sama-sama sniper, jadi pemikiran mereka sepaham. Estrada mulai panik saat melihat Pastor Carlos kehabisan nafas. Lalu Brandon menembak tali gantungan 2 kali. Dar dar, biar. Untung saja mereka menghindar. Dalam keheningan, kembali terdengar tembakan mengenai Pastor Carlos. Das. Keesokan harinya, orang-orang mengantarkan jenazah Pastor Carlos. Orang-orang merasa kehilangan dengan kepergian Pastor Carlos. Di antara pelayat, Brandon melihat seseorang. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Dari gang ke gang mereka lalui. Pada akhirnya Brandon dapat menangkapnya. Lalu buk. Dengan gampangnya Brandon mengalahkannya. Lalu menanyakan tempat persembunyian Morales. Kata Brandon, "Katakan pada kami tempat Morales, dan kamu akan dilindungi." Pada hari yang sama, Morales dengan mudahnya diringkus oleh satuan kepolisian Bogota. Kata Estrada, "Akhirnya kami dapat bukti menangkapmu. Kamu telah membunuh Pastor Carlos." Datang Samson lalu bilang Morales akan segera diterbangkan ke Miami untuk persidangan federal. Sebelum bubar, Brandon berkata, tidak mungkin El Diablo membiarkan Morales sampai di persidangan. Scene selanjutnya, Bandara Udara Miami. El Diablo dengan kartu samaran bisa lolos pemeriksaan. Morales nampak turun dari helikopter dan dikawal oleh Walsh beserta pasukan khusus. El Diablo menuju mobil yang berisi amunisi dan senapannya. Miller memberikan kejutan pada mereka untuk bergabung mengamankan Morales. El Diablo mencari posisi untuk membidik, lalu menyiapkan peralatan dan senapannya. El Diablo berniat membidik Morales agar tidak sampai ke persidangan. Miller memamerkan peluru yang terbaru pada Brandon. Lalu datang Samson buat menyapa. Kata Miller, "Kembalikan pelurunya." Samson lalu bilang, "Orangku akan mengawal konvoi paling akhir. Jam sudah 12.30, waktunya bergerak." Tidak lama kemudian, berbarislah mobil konvoi yang membawa Morales. Berjalanlah Morales beserta Walsh menuju mobil. Di suatu tempat, Samson memancing informasi karena ada pengalihan mobil. Samson mencoba memastikan keberadaan mobil yang membawa Morales. Dengan enaknya Brandon berkata, "Mobil yang mengangkut Morales ada di mobil pembersih warna putih." El Diablo lalu mendapat SMS soal keberadaan Morales. Informasi ini disebarkan pada anak buahnya. Lalu semua berfokus pada mobil pembersih warna putih. Semua terlihat nampak waspada dan dak dik duk.
terlihat Estrada memperhatikan konvoi mobil. Di samping Estrada nampak Brandon penembak jitu beserta Miller. Di sisi lain, El Diablo tidak mau fokusnya terpecah. Detik demi detik suasana makin menegang. Kata Samson, pengalian ini untuk menipu penjahatnya. Semua pikiran tertuju pada mobil putih. Beberapa saat kemudian, mulailah pergerakan mobil lain yang mengincar mobil putih. Beberapa mobil terpancing menjadi satu ke arah mobil putih. El Diablo membidik mobil tersebut. Diam! Miller membidik orang tersebut. Satu persatu dapat dilumpuhkan untuk mencari El Diablo agar membidik yang kedua kalinya. Dan das! Berhasil. Brandon menemukan titik El Diablo, lalu pet! Berakhirlah El Diablo. Samson kaget karena mobil putih hanya menggunakan remote untuk pengalihan. Sedangkan Morales tetap menuju pada persidangan Miami. Miller lalu menodongkan pistol ke Samson. Kata Miller, "Kamu pengkhianatnya." Dengan memberi kode pada Morales dan El Diablo seperti selayaknya orang pacaran. "Kamu telah membunuh Kapten Garza." Dengan berakhirnya sniper El Diablo dan Morales ke pengadilan serta tertangkapnya pengkhianat Samson, maka berakhir pula alur film Sniper Ultimate Kill. Semoga bisa menghibur. Selamat berpuasa buat yang menjalankannya. Terima kasih teman-teman.